A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du. Ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, wasiat bertakwa pada kali ini kita awali dari disiplin Jumat. Jumat yang pertama yang diadakan oleh Nabi Muhammad adalah di Masjid Quba sebelum masuk Yasrib yang nantinya menjadi Madinah Munawwarah. Disiplinnya luar biasa. Mereka itu sudah banyak studi Quran menurut Sunnah Rasul sejak masa dakwah, sehingga tentu saja disiplinnya ini antara lain man qala li sahibi amsit faqad lago, memperingatkan kawan saja diam kamu itu sudah berarti melanggar. Memperingatkan kawan supaya diam. Kalau di kelas kan kalau ada orang ngoceh disuruh diam kan bagus. Ini menyuruh kawan diam saja sudah tidak boleh. Apalagi kalau ngomong lain-lain. Apalagi kalau mondar mandir. Keluar masuk. Nah ini tidak kena disiplin Jumatan. Dilihat dari disiplin Nabi Muhammad. Maka ini coba belajar kita menterap disiplin ini dalam arti kalau dibanding dengan masa-masa kami dulu ketika zaman seperti kalian masih remaja baru dewasa, tidak seperti itu. Belakangan kadang-kadang saya sendiri melihat di suatu tempat, misalkan itu yang Jumatan sudah mau sholat saja masih bergerombol-gerombol di luar. Padahal khutbah itu sebagai pengganti dari 2 rakaat. Duhur itu 4 rakaat, Jumat itu 2 rakaat. Tapi sebelumnya ada khutbah sama dengan 2 rakaat diganti oleh khutbah. Jadi orang yang Jumatan itu usahakan jangan ketinggalan khutbah. Apalagi kalau dia masuk malah ketika mau amin. Sudah sholat. Nah ini sudah dari berbagai kriteria sudah tidak kena. Dilihat dari salat saja, kalau imam sudah baca Al-Fatihah, doa iftitah baru setengah harus berhenti. Sebab la rok'ata liman la fatihata lahu, gugur oleh Al-Fatihah. Jadi di sini karena kita ini belum jauh dari kualitas sahabat Nabi
yang ikut dakwah kemudian mengadakan Jumat di Masjid Quba, maka tolong perhatikan oleh semua pihak. Bila ada situasi semacam ini, cepat-cepat peringatkan, ambil tindakan. Jangan sampai nanti terjadi Jumat kita terlalu ceblek, terlalu jauh dari kriteria, dipandangnya saja tidak enak. Misalkan lagi khutbah masih mondar-mandir, keluar masuk. Itu mah orang tidak betah mendengarkan itu. Nah, ini antara lain sebelum saya sampaikan yang lainnya. Kalau kita berbicara tadi usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun, aku wasiatkan kepada kalian dan diri aku untuk berbuat patuh dengan ajaran Allah dan sunnah Rasulnya, berbuat secara ilmiah. Faqad fazal muttaqun, sungguh telah menang orang yang takwa. Orang yang takwa ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Ayat 1-nya Alif Lam Mim, ayat 2 dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Muttaqin itu orang yang takwa, yang tadi dikatakan fazal, faqad fazal muttaqun. Orang yang bertakwa itu menang, orang bertakwa itu tidak pernah kalah. Dalam kaitan apa? Dalam kaitan dengan dua dakwah dalam hidup ini. Satu dakwah Allah, dua dakwah setan. Berarti muttaqin tidak pernah kalah oleh dakwah setan. Ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, badal dari muttaqin, pengganti dari muttaqin, tinggal pakai yaitu. Terdiri dari alladzina sebagai isim mausul, berikut jumlah silah sampai dengan yunfikun. Satu benda muttaqin itu ialah orang-orang yang beriman, berpandangan dan bersikap hidup perihal goib, tergantung pada Allah. Masalah goib yang paling utama di kalangan muttaqin adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, yang waktunya oleh Allah dirahasiakan. Itulah goib yang paling utama. Mereka berpandangan dan bersikap hidup perihal itu tergantung pada Allah. Allah sebagai pemastinya, Allah tidak memberitahu. Wa makana Allahu liyutli'akum al ghaib, Allah tidak akan mempertontonkan kepada kalian masalah ghaib, nanti saja pada waktunya. Maka dari itu sebagai risikonya mereka yuqimuna sholat, mereka mimma razaqnahum yunfikun. Mereka menegakkan sholat. Berkali-kali kita katakan itu upacara kepatuhan menghadap Ka'bah sebagai lambang dari Allah. Kalau dalam hidup ini la ilaha illallah, tidak ada yang diabdi kecuali Allah, itu lambangnya Ka'bah. Menghadaplah ke sana. Lakukan upacara kepatuhan. Baca di dalam sholat adalah utlu ma'uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Studi dulu, baca nanti dalam sholat. Faqra'u ma tayassara minhu wa aqimis sholat. Bacalah apa yang telah menjadi mudah dari Al-Quran. Dengan itu tegakkanlah sholat. Bagaimana Quran supaya menjadi mudah? Yasiru, kata Nabi, wa tu'asiru, permudah oleh kalian, jangan kalian persulit. Cari jalan bagaimana yang tahu, yang mengerti, memudahkan pengertian supaya orang lain cepat paham.
Setelah ada mata yasara minhu wa aqimus sholat. Yang kedua, bukan hanya ilmu yang tinggi, tetapi mimma razaqnahum yunfikun. Mereka mengeluarkan anggaran dari apa yang kami karuniakan kepada mereka, sehingga pendidikan tidak bangkrut, keamanan tidak bangkrut, kemakmuran tidak bangkrut, kesehatan tidak bangkrut, kehidupan damai tidak bangkrut, sebab dibiayai oleh semua pihak yang mendapat rezeki dari Allah. Rezeki tidak terus disimpan dalam kantong, tidak terus disimpan di gudang, tapi sebagian dari itu yunfikun oleh semua pihak. Bagaimana tidak melimpah? Ilmu yang tinggi dengan eksplorasi ayat Quran, kesediaan berkorban dengan mimma razaqnahum yunfikun, itulah yang mengundang hasanah fid dunia muncul. Yang waktunya kita tidak tahu. Kalau kita merasa menanggapi Quran menurut sunnah Rasul sudah sekian tahun, mungkin sudah sekian puluh tahun, kenapa misalkan belum muncul ini hasanah di dunia, kita harus curiga pada diri kita sendiri. Jangan-jangan yang mengundangnya ini masih ceblek. Bawa-bawa itu salah orang. Tidak menyisihkan waktu untuk studi, tidak menyisihkan dana dari karunia Allah. Badal yang kedua, waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ini juga satu bendel isim mausul. Aladina jumlah silahnya sampai yuqinun. Jangan diputus-putus. Yaitu mutakin itu tadi ayat 3, sekarang ayat 4. Siapa mutakin? Mereka yang berpandang bersikap hidup menurut apa yang telah diturunkan menjadi sunnah Anda, yang sama dengan yang telah diturunkan menjadi sunnah-sunnah Rasul sebelum Anda. Mereka berpandang dan bersikap hidup menurut Al-Quran. Mereka berpandang dan bersikap hidup menurut Injil yang asli. Mereka berpandang dan bersikap hidup menurut Taurat yang asli. Mereka berpandang dan bersikap hidup menurut Zabur yang asli. Yang disimpulkan pada Baqarah 285. Rasul waladina amanu menyatakan la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi. Dari hasil pendidikan Rasul dan mukminun menyatakan kami tidak bersikap membeda-bedakan di antara satupun dari rasul-rasulnya. Itulah mutakin. Wa bil akhirati hum yuqinun. Oh, ini akhirat melulu ini. Enggak bisa. Dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah. Jadi berarti wa bil akhirati yuqinun, mereka itu yakin dengan akhirat, berarti yakin dengan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sebab fid dunya hasanah sudah dipraktekkan oleh rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Kalau ketika masa Nabi Muhammad. Kalau sekarang kita membaca Siratul ladzina an'amta alaihim, alladzina an'amta alaihim itu adalah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, Isa walladzina ma'ahu, Musa walladzina ma'ahu, Ibrahim walladzina ma'ahu, Nuh walladzina ma'ahu, Adam walladzina ma'ahu. Itulah
alladzina an'amta alaihim, mereka punya regulasi, mereka punya jalan hidup, itulah yang diminta. Dan mereka yakin bisa mencapai itu sebab dulu pun sudah tercapai. Masa tidak akan ada sekarang ini sebagai janji Nabi Muhammad, khairul qurun qarni wa qarnun min ba'di. Seindah kurun adalah kurunku dan satu kurun setelahku. Berarti satu kurun setelah kadzaba wa tawalla dari, kalau Nabi Muhammad ya, dari Nabi Isa muncullah Nabi Muhammad. Kalau kadzaba dan tawalla dari Nabi Muhammad, setelah habis orang beriman, berarti akan muncul lagi qarnun min ba'di. Dalam hal ini Masjid At-Taqwa harus menjadi pelopor dalam eksplorasi ayat Quran untuk diterjunkan dalam salat. Kita harus menjadi pelopor dalam mimma razaqnahum yunfikun. Yang lain juga masih banyak, kita yakin. Sebab yang sholat juga banyak. Yang membaca ihdinas siratal mustaqim banyak, yang membaca siratal ladzina an'amta alaihim banyak, yang menghindari itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin banyak juga. Sehingga ucapan mereka, kalaupun ucapan itu belum mereka pahami, anggap aja itu pohon hijau yang menyala. Dari pohon hijau yang menyala itu, alladzi ja'ala lakum minas syajaril akhdari naron. Kalimat selanjutnya, faida antum minhu tuqidun, tiba-tiba kalian menyalakan pantulan terang dari itu. Kenapa tiba-tiba begitu? Ya kalau kalian urus. Itu yang suka sholat diurus, diarahkan. Itu yang suka berjubel di masjid diurus, diarahkan. Itu yang baca la ilaha illallah diurus, diarahkan. Itu yang membaca Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin diurus, diberi pengertian. Sebab seluruh arah daripada bacaan itu ke arah biyadihi malakutu kulli syai'in. Biyadihi malakutu kulli syai'in sama dengan biyadillahi malakutu kulli syai'in. Segala kekuasaan kerajaan besar adalah pada kekuasaan Allah. Wa ilaihi turja'un, yaitu kepada kebijakannya kalian semua dikembalikan atau ditolak ukur. Yang pantas di jannah, yang pantas dinar. Itu sebagai satu kepastian dari Allah. Kemudian kalau kita berbicara seperti tadi, misalkan kita lanjutkan ya dari tadi, yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah ini mutakin. Mutakin itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mutakin itu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim. Itulah orang-orang yang hidup atas pedoman dari Allah, wa ulaika humul muflihun, dan itulah orang-orang yang mencapai kemenangan. Seperti di dalam adzan, hayya 'alal falah, mari mencapai kemenangan. Hayya 'alas shalah, mari melakukan sholat, upacara kepatuhan. Hayya 'alal falah, mari mencapai kemenangan.
Nah selanjutnya paragraf pertama dari Al-Fatihah ini ada kafaru yang fauzul adim. Tapi inna hadza lahu al-fawzul azim li bisil hadza fal yamal amilun adzalika khairun nuzulan yang nur am sajaratul jakum yang dulumat. Maka innal ladzina kafaru ini yang negatif tapi berkualitas. Sawaun alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru mereka yang bersikap negatif keterangannya la yu'minun di belakang. Dengan sisipan andartahum amlam tundirhum. Apakah Anda beri peringatan mereka atau Anda tidak beri peringatan mereka? Mereka tetap saja tidak berpandangan bersikap hidup dengan ajaran Allah dan Rasul. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah menyegel hati mereka. Allah menyegel tanggapan mereka, pendengaran mereka. Wa ala absarihim gisawatun, dan di atas pandangan mereka ada tutup, ada selaput, ada lensa dulumat. Sehingga melihat segala sesuatu itu lensanya nih lensa dulumat nih. Kalau lensa nur melihat matahari atain atau ingin. Kalau lensa dulumat melihat matahari susinar yang berguna bagi kehidupan kita. Atau inginnya nggak kelihatan. Itu kan lensa dulumat. Jadi kalau lensa nur, para nabi semua hebat, para nabi semua menang. Kalau lensa dulumat beda lagi. Malah para nabi dilecehkan. Nah, jadi gisawatun walahum adabun adim, yaitu bagi mereka adalah adab yang besar. Itu paragraf pertama dari surat Al-Baqarah. Sehingga kalau orang baca Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim, minta siratal mustaqim, minta dinul Islam, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa an'amta alaihim? Surat Maryam 58. Ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina. Itulah para nabi dari keturunan Adam, mereka yang kami bawa beserta Nuh, mereka yang keturunan Ibrahim dan Israel, mereka yang kami pilih dan kami pedomani. Ada ciri idatu ta'alim ayat Rahmani kharru sujada wa bukiya. Apabila ayat-ayat Ar-Rahman dibacakan kepada mereka, mereka bersimpuh sujud lagi menangis. Mereka itu patuh. Mereka takut melanggar. Masyarakat seperti itu yang diminta pada siratal ladzina an'amta alaihim, begitu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, yang dolinnya dikomentari pada paragraf pertama tadi. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Mereka itu sudah sengaja kufur. Mereka itu masuk kategori baqulil haqqu min rabbikum, kata surat Kahfi 29. Tegaskan oleh Anda yang objektif ilmiah, yang benar adalah dari pembimbing kalian. Faman sya'a falyu'min, maka siapa yang berkehendak iman, imanlah. Wa man sya'a falyakfur, sebaliknya yang berkehendak kufur, kufurlah. Nah, mereka ini masuk ke kategori wa man sya'a falyakfur. Jadi kalau misalnya istilah Sunda itu bisa digomeng-gomeng eta beda. Geus kitu kahayangna. Dilelesan teu bisa leles, dileleyan teu bisa, dicarekan pura-pura da geus kitu kahayangna. Bagaimana itu minta maunah Allah dalam rangka ihdinas siratal mustaqim.
Sehingga dengan demikian maka seluruh rakaat dipandu oleh Al-Fatihah. La rakaata liman la fatihata lahu. Tidak dihitung rakaat bagi mereka bagi yang tidak ada Al-Fatihahnya. Seluruhnya persoalan minta Shiratal Mustaqim. Seluruhnya persoalan minta terhindar dari maghdub alaihim dan dolin. Demikianlah barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, kalau kita berbicara ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, meminta sunnah Rasul muncul lagi, meminta sunnah Muhammad kurun pertama muncul lagi, meminta sunnah Isa bin Maryam muncul lagi, meminta sunnah Ibrahim muncul lagi, semuanya muncul lagi. Semua hidup dengan dinul Islam. Inna dina indallahil Islam. Dengan demikian maka dalam sholawat yaitu harapan Allahumma ya Allah sholli ala Muhammad, beri harapanlah sunnah Muhammad. Jangan sampai ada yang menjegal kok enggak dipertahankan. Jangan sampai ada yang mengkhianati enggak dibela. Jadi ucapan itu ucapan yang meminta sunnah Nabi Muhammad. Allah memberi harapan untuk muncul. Yang mana sunnah Nabi Muhammad? Taratil Quran. Memangnya sunnah sayatin? Itu sunnah Nabi Muhammad. Minta mulus. Jangan banyak gangguan. Kita melakukan sholat, memangnya sunnah siapa itu? Itu sunnah Nabi Muhammad. Minta kita mulus sholat kita. Jumat itu sunnah Nabi Muhammad. Pertama di Kuba, selanjutnya terus. Itu sunnah Muhammad. Kita minta Jumatan kita mulus. Jangan Jumatan yang kacau dihadiri oleh para pengacau. Jangan seperti itu. Sehingga dengan demikian maka seluruh persoalan yang ada di zaman Nabi Muhammad muncul kembali. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, seperti halnya Anda telah memberi harapan kepada sunnah Ibrahim dan para pendukung sunnah Ibrahim, yang dikatakan dalam surat Nisa, wa laqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahu mulkan azima. Kami telah memberi kepada Ibrahim dan pendukung Ibrahim kitab, hikmah, jaudatul ra'yi, pemahaman jitu, wa atainahu mulkan aziman, dan kami telah memberi kepada mereka kekuasaan yang besar. Kekuasaan yang besar tentu makmur. Kekuasaan yang besar tentu uangnya banyak. Tidak mungkin ada kekuasaan besar uangnya cuma 5.000 perak. Nggak mungkin. Ilmunya tinggi, dananya banyak, barokatuh, makmur, salamun, damai, rahmatullah, saling kasih sayang. Jadi ada kaitan dengan sholawat kepada sunnah Nabi Muhammad, sholawat kepada sunnah Ibrahim. Memang antara lain
doa Nabi Ibrahim itu, wa ba'athihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika. Nabi Ibrahim berdoa dulunya, bangkitkanlah dari mereka seorang rasul. Maqbul indallah, Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Demikian, semoga bermanfaat kepada kita semua dalam hidup ini. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahi wa lakum wa aqimus shalah.